oke lah. Ya. Kalau pantun itu oke. Saudara-saudara sekalian, saya mantan tentara, saya mantan prajurit. Di tentara ada suatu pelajaran, satu motto atau satu adagium bahwa pertempuran, perang itu dimenangkan oleh yang muda. Dan kalau kita lihat pendiri-pendiri bangsa kita, pejuang-pejuang bangsa, rata-rata mereka memimpin sangat muda. Proklamator kita, pendiri bangsa, di usia 20 tahun, 20-an tahun, 30 tahun sudah masuk keluar penjara. Bung Hatta demikian, Panglima Besar TNI waktu dia mimpin seluruh tentara sebagai Panglima Besar usianya 29 tahun. Ignatius Slamet Riyadi memimpin perjuangan di Solo Raya sebagai Komandan Brigade, umurnya 23 tahun. Pak Harto sebagai Komandan Werkreis III, umur 25 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahwa seringkali anak-anak muda oleh takdir dipaksa untuk lebih cepat dewasa karena tanggung jawab yang dipikul di pundaknya. Saya percaya bahwa Tidar telah membuktikan hal ini dengan sekian banyak kadernya yang sudah muncul di mana-mana. Saya hanya ingin ingatkan terus agar budaya Gerindra diteruskan. Kita menamakan diri kita dari awal, kita tidak mau jadi sekedar politisi. Kita adalah pejuang politik. Bahwa kita harus ingat bahwa arti politik yang sesungguhnya dan sebenarnya adalah keinginan untuk memperbaiki masyarakat dan rakyat. Itu arti politik. Kehendak, keinginan memperbaiki. Tidak mungkin kita perbaiki kalau kita tidak berani terjun ke kancah politik. Siapapun yang ingin perbaiki bangsa siap terjun ke kancah politik, karena disitulah bisa mendapat wewenang, mendapat otoritas, mendapat kekuasaan yang sah. Bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dengan ikhlas. Kita waspada bahwa cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita republik yang ingin hidup di alam demokrasi yang sebenarnya, kita harus waspada bahwa demokrasi itu pun bisa dibajak, bisa dibeli, bisa dirusak. Kita sebagai bangsa harus ingat selalu, tidak harus selalu ingat sejarah kita, bukan sejarah dengan keindahan saja. Sejarah kita penuh pengorbanan nenek moyang kita. Ratusan tahun kita diganggu. Bergantian negara-negara asing datang ke kita. Portugis, sebelumnya bahkan Mongol, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, Jepang, sebut saja. Ya. Bukan kita yang ke sana,
Mereka ke sini, kenapa? Mereka dengar ada suatu gugusan pulau yang ternyata begitu kaya. Dari sejak dahulu mereka sudah tahu ini kaya. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan sampai sekarang mereka terus mengganggu kita. Kita adalah bangsa yang sebetulnya jiwa kita, hakikat kita, DNA kita ini bangsa yang ramah. Kita suka dengan tamu. Benar tidak? Kita kedatangan tamu suka. Ya kan? Nggak diundang nongol kita suka, ya kan? Kita lagi makan, tamu datang nggak diundang. Ayo ikut makan. Bener nggak? Semua suku saya alami. Saya pernah besar di barat. Kalau di barat kamu datang nggak diundang, ya sudah kau duduk aja di situ. Saya makan di sini. Budaya lain-lain. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing, tidak mungkin. Kita harus belajar, tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah, suku sama suku, agama sama agama. Kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah. Iya kan? Islam saya lebih baik dari Islam kamu. Saya lebih Islam daripada kamu. Dan yang lain-lain. Saya tidak akan panjang lebar, saudara sudah bosan dengar pidato saya, ya kan?